Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Keragaman dan Komunikasi Antar Sosial Budaya. Yang beranggotakan saya, Cindy Rahmadianti dengan NIM 215, rekan saya Fahira Agustin Ainia dengan NIM 140, Intang Auliana Filah dengan NIM 265, Isnaini Amaliatus Solikah dengan NIM 247. Pokok pembahasan dari presentasi kali ini ialah A. Keragaman, B. Jenis keragaman, C. Komunikasi antar budaya, D. Fungsi komunikasi antar budaya, E. Hambatan komunikasi antar budaya, dan yang terakhir F. Keefektifan komunikasi antar budaya. Keragaman. Keragaman ialah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaannya dapat dilihat dari suku, bangsa, ras, agama, komunikasi. Faktor penyebab keberagaman. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat atas perubahan. Yang selanjutnya ialah jenis keragaman. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Berikut adalah beberapa keragaman yang ada di Indonesia beserta contohnya. 1. Keberagaman suku bangsa. 2. Keberagaman bahasa daerah. 3. Keberagaman agama atau keyakinan yang dianut. 4. Keberagaman warna kulit. 5. Keberagaman bentuk dan warna rambut. 6. Keberagaman daerah asal dan adat istiadat serta budaya yang dianutnya. Dan yang terakhir yaitu keberagaman rumah adat. Next. C. Komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda atau beda ras, etnik, atau sosial ekonomi. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan, atau mewariskan budaya seperti yang budaya, dan budaya adalah komunikasi. Pada suatu sisi komunikasi merupakan suatu mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, baik secara horizontal dari suatu masyarakat pada masyarakat lainnya, ataupun secara vertikal dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pada sisi lain, budaya menetapkan norma-norma atau komunikasi yang dianggap sesuai untuk kelompok tertentu.
D. Fungsi komunikasi antar budaya. Fungsi pribadi, yaitu pertama menyatakan identitas, kedua menyatakan integrasi sosial, tiga menambahkan pengetahuan, empat melepaskan diri atau jalan keluar. Fungsi sosial, pertama sebagai pengawasan, kedua menjembatani, ketiga sosialisasi nilai, empat menghibur. Hambatan komunikasi antar budaya. Hambatan komunikasi atau yang juga dikenal sebagai komunikasi barrier adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Contohnya dari hambatan komunikasi antar budaya adalah kasus anggukan kepala, dengan adanya memahami mengenai komunikasi antar budaya, maka hambatan komunikasi semacam ini dapat kita lalui. Hambatan-hambatan tersebut adalah 1. Fisik, 2. Budaya, 3. Persepsi, 4. Motivasi, 5. Pengalaman. Lanjut. F. Keefektifan komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya yang benar-benar efektif menurut Shestram harus memperhatikan 4 syarat, yaitu 1. Menghormati anggota budaya lain sebagai manusia. 2. Menghormati budaya lain sebagaimana apa adanya dan bukan sebagaimana yang kita kehendaki. 3. Menghormati hak anggota budaya yang lain untuk bertindak berbeda dari cara kita bertindak. 4. Komunikasi lintas budaya yang kompeten harus belajar menyenangi hidup bersama orang dari budaya yang lain. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Apabila rekan-rekan audiens ingin bertanya, silahkan di-drop di kolom chat.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Alvisinta Dewi Nastiti dengan NIM 004. Jelaskan hakikat keragaman dan kesetaraan manusia. Keragaman berasal dari kata ragam. Keragaman menunjukkan adanya banyak macam dan banyak jenis. Yang dimaksudkan dengan keragaman manusia adalah bahwa setiap manusia itu memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk hidup individu yang setiap individu memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Perbedaan itu ditinjau dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Apakah bisa diterima, Mbak Sinta, Alvisinta? Iya, bisa. Baik, terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mawaddatun Nurlainia dengan NIM 012. Jelaskan apa yang akan terjadi jika budaya tidak disadari dengan adanya komunikasi. Jika budaya tidak disadari dengan adanya komunikasi, banyak hal yang bisa terjadi, di antaranya yakni kurangnya simpati, toleransi, akulturasi, interaksi sosial, dan pengetahuan masyarakat akan budaya tersebut. Dikarenakan tidak adanya komunikasi untuk memberitahu ataupun memberikan pemahaman tentang apa saja yang ada dan bagaimana seluk beluk. Apakah dapat dipahami? Iya, bisa. Terima kasih. Sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nola Erina Fitriansa. Seberapa pentingkah kebudayaan bagi kehidupan manusia? Menurut kelompok kami, kebudayaan sangat penting bagi manusia dan masyarakat karena kebudayaan adalah identitas dan ciri khas dari suatu bangsa. Tanpa adanya kebudayaan, maka suatu dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat. Apakah bisa diterima, Mbak Nur? Maaf Lintang itu tadi itu mendat-mendat, jadi nggak jelas. Bisa diulang sekali lagi nggak? Bisa. Jadi menurut kelompok kami, kebudayaan sangat penting bagi manusia dan masyarakat karena kebudayaan adalah identitas dan ciri khas dari suatu bangsa. Tanpa adanya kebudayaan, maka suatu bangsa tidak akan dikenal dan tidak memiliki tujuan yang jelas sebagai bangsa yang bernegara. Identitas ini terbentuk oleh berbagai faktor seperti sejarah, kondisi, dan posisi geografis, sistem sosial, politik, dan ekonomi, dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat. Bagaimana
Baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih. Makasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Virgialita. Jika ada konflik antar budaya, bagaimana cara menyelesaikannya? Konflik biasanya terjadi karena berbedanya persepsi mengenai nilai-nilai antar budaya. Jadi, kita saling memahami dan pengertian di antara orang-orang berbeda budaya akan mengurangi konflik. Karena pada dasarnya hal itu merupakan salah satu kekayaan dari negara Republik Indonesia. Dan ini adalah tantangan terutama bagi mereka yang berkecimpung atau berurusan dalam bidang ilmu komunikasi. Apakah bisa diterima? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Gaida Alsinasta dengan NIM 147. Jelaskan menurut kelompok Anda apa saja yang menjadi problematika suatu kebudayaan, dan jelaskan apa solusi yang tepat untuk mengatasi problematika tersebut. Menurut kelompok kami, keanekaragaman budaya yang biasa disebut dengan masyarakat multikultural, pada kondisi ini dibutuhkan orang-orang yang mampu berkomunikasi antar budaya dan mempunyai pengetahuan tentang perbandingan pola-pola budaya serta komunikasi lintas budaya. Hal ini dikarenakan keragaman masyarakat berpotensi menimbulkan segmentasi kelompok, struktur yang terbagi-bagi, konsensus yang lemah, sering terjadi konflik, integrasi yang dipaksakan, dan adanya dominasi kelompok yang pada akhirnya dapat melemahkan gerak kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, proses dan praktik komunikasi antar budaya maupun lintas budaya sangat dibutuhkan yang berfungsi sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Proses dan praktik komunikasi yang efektif sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan seseorang tentang jenis, derajat, dan fungsi bahkan makna perbedaan antar budaya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan sosial budaya seseorang tentang perbedaan varian pola-pola budaya, semakin besar pula peluang untuk mendapatkan berkomunikasi antar budaya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pengetahuan tentang perbedaan varian pola-pola budaya, semakin kecil juga peluang untuk berkomunikasi antar budaya. Bagaimana Mbak Gaida, apakah bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Atmadia Palubi dengan NIM 234. Bagaimana peran media dalam komunikasi antar budaya? Jelaskan. Peran media dalam komunikasi antar budaya yaitu dengan menyalurkan melalui media semua informasi yang mudah untuk diterima tanpa terkendala ruang dan waktu. Ya, perkembangan dan pertukaran informasi antar budaya dapat berlangsung efektif antara komunikator dengan komunikan atau halayak umum yang berbeda budaya. Apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Kusnulhidayah. Apa sih yang menjadi motivasi Indonesia yang memiliki berbagai macam keberagaman untuk tetap itu? Yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Karena dengan banyaknya keragaman yang ada di Indonesia, bukan menjadi jalan untuk perpecahan, justru membuat bangsa ini semakin kuat. Apakah bisa diterima? Iya, bisa. Terima kasih. Sama-sama.
Baik, apabila sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.